Next. Jadi saya pelajari logic and force, minimum, simple structure, kalau sama control unit basic. Kita mungkin berhenti di module next. Jadi kita akan pertama adalah historical context, master concept, volume sama circuit. Next. Oke. Jadi apa bedanya architecture normalization? Sekali lagi arsitektur kita melihat lebih ke cara desainnya. Kita melihat ISA. ISA adalah Instruction Set Architecture. Dia adalah instruksi yang dipakai dalam membangun atau menjalankan suatu mendesain video kita, tipe datanya, formatnya, cara pengalamannya, sama registernya. Jadi contoh di x86 Phase RAM arsitektur memiliki instruksi berbeda. Jadi kenapa nggak bisa jalankan program Android di Windows? Karena beda arsitekturnya. Oke. Setelah implementasi kita mau pelajari tentang hardware, tentang bagaimana cara kerja komputer, timingnya, charge, ya. Jadi Intel dan AMD sama-sama menggunakan x86, tapi dengan cara yang berbeda dan menggunakan arsitektur yang sama. Kenapa ini penting buat kalian komputer engineer? Kamu tidak hanya menulis kode, kamu akan membangun mesin dan menjalankannya. Next. Ya. Jadi apa kita pelajari? Pertama adalah history, core components, lalu mungkin berikutnya adalah masuk kita ke mix. Jadi kita pada masih awal-awal sekali. Next. Jadi ada dua tipe logic components, combinational logic sama sequential logic. Ya. Jadi kalau ini ngapain dia? Dia hanya masukin data, keluarkan suatu value. Dan adalah kalkulator, masukin 5 plus 3 dengan adalah 8. Ya, ini adalah menghasilkan sesuatu yang dimasukin ada keluarannya. Contoh adalah logic gate, AND, OR, NOT, ada lagi multiplexer, and decoder, ada lagi arithmetic circuits. Nanti kita namanya gerbang adder. Nanti kalau gerbang adder ini diperhatikan, nanti kamu nanti dapat mikroprosesor kembali lagi ke sini. Nah, ada lagi namanya sequential logic. Sequential logic adalah ini tergantung daripada urutannya. Ya, contoh adalah your smartphone, potret. Dia akan diingetin inputan sebelumnya. Jadi 5, berikutnya 6, berikutnya 7. Ya, jadi nilai berikutnya tergantung dengan keadaan sebelumnya. Ini suatu yang strong atau lemah di bidang ini. Ini adalah contoh daripada flip-flop, latches, register, and counter, sama state machine. Next. Sequential circuits adding memory to logic. Sequential circuits are fundamentally different from logic circuits because they are incorporated di dalam memori. Dia memiliki kemampuan untuk mengingat keadaan sebelumnya, ya. Lalu menjalankan lagi di keadaan berikutnya. Memiliki state retention, can remember previous value even after inputannya berubah. Lalu juga ada clock synchronization. Berubah, kapan berubah? Ketika clock berubah, artinya next clock. Lalu juga inputan yang tadi pas jadi outputan bisa menjadi inputan berikutnya. Ini merupakan hal kritikal di CPU function. Tanpa sequential circuit, CPU tidak bisa memaintain program counter, store architecture, dan juga mengingat instruksi mana yang akan dijalankan berikutnya. Oke. Jadi maksudnya gimana tadi? Maksudnya? Jadi kalian sudah belajar pemrograman, ya? Oke. Jadi kamu lihat ini baris 1, baris 2, baris 3. Secara sekuensial, kamu jalankan baris 1, baru baris 2, dan baris 3. Pertanyaannya lah, kok tahu komputer untuk menjalankan baris kedua? Kenapa nggak dari baris ketiga? Di mana counter itu berada? Nah, salah satu berhubungan dengan sekuensial ini. Karena komputer itu pada cara sekuensial atau next. Nah, ini pentingnya state daripada computing. Ada namanya fetch, decode, execute, store. Maksudnya apa? Fetch adalah perintah mengambil data dari memori. Jadi kamu bikin program baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5.
Langkah pertama adalah itu diambil, baris pertama diambil. Oke? Nah, masalahnya kamu kalau simpan dalam memori itu bentuknya bukan printf hello world. Itu dalamnya itu adalah binary. Oke? Maka diambil. Ingat, memori isinya hanya binary. Diambil, baru di decode. Decode ngapain decode? Decode adalah dibaca. Apa isinya binary tersebut? Nah, sekarang masih diperhatikan begini. Pada dasarnya CPU tidak bisa membedakan data dengan instruksi. Kenapa? Bentuknya dua-duanya adalah binary. Itu masih dikasih tahu bahwa ini adalah instruksi. Oke? Kalau enggak, itu bisa dikasih sebagai data. Sebaliknya data juga kalau dibilang instruksi, maka dijalankan. Salah satu masalah yang terjadi di hacking dan injek segala macam, di mana data itu bisa dianggap sebagai instruksi dan itu bisa dianggap sebagai data. Jadi diambil, di decode, ya, baru dibaca, dicatat. Oh ini adalah hello world. Dibaca baru dijalankan. Apa itu? Kalau tipenya biasa udah hilang. Tapi kalau tipenya A tambah B sama dengan C, maka C itu dibalik lagi ke dalam memori. Ya, ini beberapa hal yang jadi masalah di menjalankan suatu program. Kita perlu tahu urutannya, perlu tahu bagaimana itu diambil dan itu dikembalikan. Dan kita juga perlu membaca apa isi yang tersebut. Ya, next. Nah sekarang gimana kita mau bangun building blocks dalam sequence circuit? Ini aku salah, saya pas lompat ke sini. Ini ada dulu sejarahnya, tidak apa-apa. Kalau kita mundur. Sequential circuits are built from simple components that work together to create complex behavior and these building blocks dari sensor biasa. Jadi sequential circuit, ya, ini dibangun menggunakan berbagai macam komponen yang kompleks. Ya, apa aja? Bisa menggunakan logic gate, bisa menggunakan latches, simple store element that hold one bit based on enable signal. Jadi kita kira itu bisa disimpan, tangkap sinyal itu. Flip flop. Kalau dimana kalau ini terjadi, ini hasilnya. Kalau ini jadi dia beda lagi. Jadi tergantung dengan clocknya. Jika dia 1, ini perintahnya. Kalau dia 0, ini perintahnya. Kalau ada register, multi flip flop combine store multi bit values. Next. Okay, flip flop, the fundamental storage. Ini aku sebenarnya salah kirim slide-nya ini. Agak terlalu tinggi referensi dulu ini ya. Next.
lagi ya, kayak lagi ya. Jadi pada dasarnya kita mesti mempelajari antara perbedaan antara komputer dengan komputer sektor. Kenapa? Agar kita bisa membangun komputer yang lebih baik. Optimize behavior, evaluate benchmark. Jadi kalau kamu dikasih benchmark ini apa artinya? Lalu juga mengerti ada istilah time, space, sama price trade-off. Apa maksudnya itu? Time, space, sama price trade-off. Time itu adalah berhubungan dengan performance. Oke, berapa cepat buat kalian? Time. Space, ukuran. Ya, kamu sekarang rata-rata komputer utama kamu adalah HP kalian. Seberapa kecil HP itu? Kalau kamu tahun 2000 bisa semua itu harga HP kamu itu mungkin harganya sekitar 30 ke 40 juta. Ya, atau sekitar 2.000 ke 3.000 dolar. Oke. Sebelumnya itu. Yang kursnya beda lagi. Ya, baru price. Kalau harga segitu, kalian mau beli nggak HP kalian? Nggak sanggup. Tapi buktinya sekarang dengan kemampuan kalian hampir semua. Ada sih yang nggak punya HP? Tidak ada. Ada? Ada semua. Semuanya punya HP semua ya? Ya. Malah ini menjadi suatu kebutuhan mutlak. Nggak bisa kalian hidup tanpa pakai, kalau tidak punya HP. Nggak bisa kalian juga nggak pakai HP. Ya. Nggak punya laptop mungkin masih bisa, nggak punya HP nggak bisa ngapain kalian. Ya, email segala macam atau sesuatu berhubungan dengan HP. Ya. Tapi dengan begitu, kenapa sekarang sudah mutlak? Karena sekarang orang bisa terjangkau harganya. Ya, next. Sekarang di komputer adalah aspek fisikal, saya logikal. Buat saja, how does computer work? Atau how do I design computer? Next. Komponennya. Sekali lagi, tapi tidak ada garis tengah yang memisahkan ini arsitektur, ini organization. Ya. Oke. Terutama karena ada hukum ekivalen hardware sama software. Apa yang bisa dikerjakan oleh hardware kita bisa bikin softwarenya. Apa yang kita bisa bikin softwarenya sebenarnya bisa kita bikin hardware atau awalnya adalah hardware dulu. Ya. Ya. Assuming speed is not a concern, space and price is not a concern. Padahal bisa dibolak-balikan. Next. Ya. Jadi at the most basic level, komputer memiliki 3 bagian utama. CPU, memori, lalu mekanisme untuk transfer data. Next. Ini adalah komputer jadul. Ya, speknya. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu diberikan spek gini, kamu ngerti nggak? Kamu bisa baca nggak? Ya. Kalau gitu kemarin kamu pas beli laptop, kamu baca nggak spek ketika kalian sebelum beli? Apa yang kamu bacanya? Apa kamu hanya lihat Intel 7, tapi kamu nggak tahu. Kalau ini kan itu Pentium 4, 2, Pentium 4,2 GHz. Kamu tahu nggak berapa clock CPU kalian? Kalau memori kalian berapa besarnya? Tapi tahunya hanya 8 GHz, 16 GB. Kamu tahu nggak berapa bedanya? Kamu asalnya ada DDR4 ada 5 tak? Tahu nggak berapa speed memori kalian? Lalu hard drive kalian, SATA SSD, NV atau generasi berapa? Hard drive kalian. Oke. Jadi tugas pertama kalian hari ini adalah catat total spek komputer kalian. Lalu jelaskan setiap angka yang kamu dapat. Ya, setiap angka yang kamu dapat. Jadi CPU kalian mulai dari monitor. Kamu tahu nggak berapa ukuran monitor kalian? 24. Ya mungkin 24. 24 itu ukurannya itu setengah itu. Biasa rata-rata 15 inci. Kamu tahu nggak berapa refresh rate-nya berapa resolusinya monitor kalian? Full HD. Berapa Full HD resolusinya? 80p itu artinya apa? Pixel.
Kenapa 144P itu 4 kali lebih tinggi daripada 180P? 4 kali itu jumlah pikselnya derajat yang 1440 ya. Yang 4K sekitar 8. Ada kelipatan pangkat 2 naiknya. Kelipatan cek lagi. Kita baru monitor. Coba lihat semua bagian komponen komputer kalian itu ada nilai masing-masing. Itu artinya apa? Kamu bisa baca nggak nilai tersebut? Bisa ngerti nggak nilai tersebut? Ya, next. Ya. Jadi sekarang masalahnya kalau kamu ngerti nggak satuannya? Kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, yeta, yota. 10 pangkat 3, 6, 9. Kita harus perhatikan. Lihat 3 pangkat 2-nya. Kilo sama dengan 2 pangkat 10. Mega 2 pangkat 20. Giga 2 pangkat 30. Ya. Oke. Ya. Ini adalah ukuran untuk space atau speed. Ya, padahal komputer bermain dengan ukuran yang kecil. Next. Ya, jadi perhatikan. Hertz kita harus 1 megahertz. Berapa itu? Sama dengan 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6. Ya. Nah, sekarang perhatikan byte sama bit. Kalian sekarang pernah, saya tidak punya IndiHome, atau sini yang tinggal di Palembang, yang IndiHome. Oke, pada publik gitu ya. Kalian ada nggak punya speednya 50 megabyte gitu, ada? Lebih gitu ya. Karena kalau ke download kok hanya dapat 5 mega, ya kan? Nggak pernah 50 kan? Pernah nggak download 50? Pernah 50 keluarnya? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ada yang tahu alasannya? Karena kalian salah satuan. Kecepatannya adalah dalam bentuk bit. Padahal kamu download dalam bentuk byte. Byte itu 8 kali daripada bit. Jadi pada dasarnya berapa? Kalau kamu 50 ya maksimal 50 bagi 2, maksimal 60 dapatnya itu. Maksudnya 6 megabyte dapatnya itu. Maksimal kalau itu. Ya. Jadi perhatikan satuan itu juga. Jadi perhatikan. Jadi tugas kalian adalah catat, tuliskan spek kalian, lalu lihat ada angka itu, lalu lihat apa matriksnya. Matriks adalah yang menentukan atau menjelaskan suatu satuan. Jadi 1 meter, apa 1 meter? Jarak 1 meter. Oke? Ya. Lalu coba perhatikan prosesor kalian. Selain itu coba lihat space-nya. Berapa ukuran prosesor kalian? Ya, next. Ya. Sekarang dalam bentuk ukuran space. Space ukurannya adalah kecil. Biasanya kalau kita lihat dari sini kita bisa bermain dengan mikro sama nano. Komponen daripada komputer atau prosesor ya adalah, kalau yang terbaru adalah 7 kali ya. Aku kemarin ketika masih baru ada perang dengan Cina itu dibilang 7 nano yang tertinggi. Mungkin sudah 4 nano kalau nggak salah. Cek lagi. Nah, udah 2 malah. Ya. Jadi dari setahu sudah mulai mendekati batasnya. Kenapa? Karena ukuran atom kalau nggak salah TikTok ya, ukuran atom itu. Dan nggak mungkin kita bisa bikin sesuatu yang lebih kecil daripada atom. Ada batasnya. Oke? Kamu harus cek ulang. Next. Ya. Lalu satuan milisecond. 1 dari jabatan pangkat 1000. Nanosecond 1 kali 10 pangkat 9. Mikron 10 pangkat 6. Min 6. Ya. Jadi lihat hard drive kecepatannya adalah dengan mili. Ya. Mili. Memori atau hanya dalam CPU itu bergerak dengan ukuran nano. Ya. Sirkuit komputer, sirkuitnya boardnya itu mikron. Ya. Next.
Ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh ukuran. Contoh adalah 133 MHz. Artinya dalam 1 detik terjadi 133 kali 10 pangkat 6 tik atau clock, ya, satu frekuensi, ya. Jadi 133 kali 10 pangkat 6 frekuensi. Pertanyaannya adalah berapa waktu untuk satu frekuensi? Jawabannya adalah dibalik 1 dibagi 133 kali 10 pangkat dapatlah 7,52 nanosecond. Jadi satu frekuensi sama dengan 7,52 nanosecond. Nah, sekarang masalahnya sekarang adalah kita sekarang bermain dengan giga. Jadi kalau kita bermain dengan giga, satu yang kita pakai bukan nano ukurannya, apa? Pikto. Berapa ratus pikto second per detik untuk kecepatan prosesor kita. Ya, next. Ya, jadi ini sederhana. Aku mau lebih kompleks kalian itu, karena agak memalukan kamu nggak ngerti satuan yang kamu pakai. Ya, memori kalian itu minimal ada 3 satuannya. Selain space ada speed, ada lagi satuan lagi yang berhubungan lagi atau berubah. Ya, lalu ada juga namanya tipenya, DDR atau apa DDR. Ya, ada ukurannya itu masalahnya juga. Oke. Ya. Ini adalah contoh daripada hard drive apa CPU. Ya, kita menjalankan 4,2 GHz adalah clock-nya. Busnya adalah 400 MHz. Ini dulu jadi masalah. Sekarang tetap jadi masalah, tapi sekarang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi. Kenapa? Karena memori sama itu sudah mulai cepat sekali kerjanya. Ya. Next. Computer with large memory capacity can run large program with greater speed than overhead for memory. Kenapa? Karena tidak perlu dia lempar ke hard drive, cukup jalankan dari memori. RAM singkatan daripada Random Access Memory. Ya. Charge adalah tipe memori yang bisa diakses lebih cepat daripada RAM yang ada di CPU. Nah, kalau kamu tanya kenapa ada internet yang lama yang murah itu, salah satunya yang dikecilkan adalah charge-nya. Next. Ya. Memori, DDR, SD. Ya, apa singkatannya? Lalu apa tuh L1, L2-nya? Maksudnya apa? L1 charge, L2, L3. Kita sudah sampai L3 lah kita. Itu charge. Next. Ya, lalu hard drive 80 terakata. Ini adalah 75. Ini adalah dulu hard drive biasa. Kita memiliki itu namanya RPM. Sekarang nggak lagi main RPM. Kenapa? Nggak lagi. Aku rasa nggak ada yang kalian memiliki hard drive magnetik. Hampir semua kalian menggunakan SSD hard drive kalian, solid state disk. Nah, sekarang solid state disk kalian bentuknya apa? Apakah NVA atau yang bentuknya agak ini? Rata-rata semua kalian sudah menggunakan NVA. Ya. Lalu gimana generasi berapa NVA kalian? Ya. Next. Lalu ada nggak komponen lain selain itu? Ada, kalau punya USB slot. Itu slot berapa? 2, 3 itu kan ada segerasnya. Maksudnya apa bedanya 2 dan 3? Lalu ada lagi nggak? Ada lagi kamu slot ini kecil? Type C ada nggak kalian? Ada. Ya. Ada lagi nggak colokan lain selain itu? Hah? HDMI. Ya. Kalian punya ini nggak? Punya Firewire nggak? Sebagian yang high end, laptop yang mahal gitu. Selain itu ada juga namanya Firewire. Ya, itu biasanya untuk yang kalau perlu pengiriman data yang cepat antara dua storage, dia lebih cepat lagi. Oke, bisa dilihat biasanya yang Firewire. Phone slot.
power, demand, itu type C. Oke, kalau dulu CD, DVD, disket. Aku dulu kuliah bawa disket 10 keping kemana-mana. Ya, satu disket adalah 41,4 megabyte. Sekarang, ya hard drive itu seperti itu sudah 32. Ya, tapi kenapa? Dulu belum ada teknologinya. Lambat sekali itu bunyi klak itu bunyinya itu soalnya. Masukin. Ya, tapi dulu program aku satu disket tugasku itu. Jadi kalau aku tugas gue punya disket. Oke? Jadi kalau itu kita perlu perhatikan CD, DVD, Blu-ray. Ya, kenapa nggak ada laptop yang pakai Blu-ray? Nggak ada yang punya kan? Dulu DVD kan? Nggak lihat kan? Next. Ya. Port kalian 8 USB port, 1 serial port, 1 parallel port. Ya. Kenapa ada serial sama itu? Apa hubungannya? Printer dulu nyambungnya ke serial. Ada paralel, lupa kan? Itu ya. Sempat dulu paralel. Printer dulu itu besar colokannya. Ya. Next. Jadi serial port series of ports along one or two data, parallel port single. USB pada universal serial bus. Dengan dia serial interface dan self-configurating. It supports plug and play. Ya. Dulu plug and play-nya itu enggak semudah itu. Dulu kan kita masih install dulu drivernya. Lalu juga pas kita masukin pun itu mesti kalau mau plug and play masih diketik perintahnya mount baru bisa dipakai. Kalau sekarang kita colok drivernya langsung ke install. Ya. Nah, artinya apa? Dia akan tambah data. Aku dulu masih punya masalah besar dulu. Jadi dulu itu mouse kita adalah dengan colokan yang ungu hijau. Colokannya dulu. Dulu malah yang warna putih besar malah itu. Itu kalau kita mouse atau keyboard kalau tidak terpasang sebelum komputer nyala itu nggak bisa dipakai. Dia masih ke-detect dari segi port. Ya. Jadi dulu sempat punya masalah di server itu, aku perlu colokin mouse, cuma nggak bisa. Kenapa? Hard drive-nya penuh. Aku mau colokin mouse, dibilang not enough space untuk install. Jadi gimana? Mesti dihapus, baru bisa kita colokin mouse yang baru ada. Next. Lalu peripheral. Sound card. VGA. Ya. Dulu komputer nggak punya VGA. Oke. Dulu kalau kita pengen main game Doom gitu itu jalan di atas CPU game dulu itu. VGA itu baru VGA. Ya. Lalu modem sama fax. Lalu PCI untuk sound card. Nah ini sekarang rata-rata kalian semua nggak butuh itu. Kenapa? CPU kalian sama motherboard kalian sudah ada semua di situ. CPU kalau kamu lihat, aku kemarin lihat itu Intel yang seri-seri H itu sudah ada onboard grafik di prosesornya. Ya punya Intel. Yang AMD itu punya seri yang lupa salah F kalau salahnya. Juga sama yang A juga kalau salahnya punya onboard grafik. Perlu nggak grafik card baru ya? Perlu kalau kalian mau main game yang besar. Tapi kalau hanya untuk yang biasa-biasa bisa. Nah CPU AP baru, kan kemarin aku ngomong untuk rusak. CPU AP yang baru ini CPU-nya VGA itu Intel onboard grafiknya nggak ada atau dimatikan. Ya. Jadi kalau komputer besar lagi sekarang nggak punya VGA itu nggak jalan. Kalau dulu masih bisa colokin seperti itu. Lalu bagaimana sound card? Sound card itu sudah ada bawaan di dalam motherboard sekarang ini. Rata-rata. Ya. Oke. Next. Lalu the number of times. Lalu apa lagi nih? Monitor. Berapa ukuran monitor kalian? Ada punya ukuran 19 monitor ukurannya? Laptop kalian nggak mungkin itu raksasa ukurannya untuk kalian.
nggak bisa kamu bawa. Aku punya laptop ukuran 17 inci, nggak mau di tas itu. Ya. 17 nggak muat di tas ini. Bertepatnya nggak muat di tempat masukin laptop. Ya, laptop itu adalah ukuran daripada 14 dan 15. Oke? Lalu dulu ada kita bermain dengan dot. Itu karena kita dulu bermain dengan CRV monitornya. Oke? Wah, dulu itu kalau kamu nggak terbiasa, dulu aku masih pulang dari kuliah, aku pakai komputer di rumah. Komputernya di kampusku, aku di kosanku, aku pakai flat monitor. CRV flat. Di rumah masih cembung. Ya. 2 hari pakai aku masuk rumah sakit. Ya, mataku nggak biasa, langsung masuk rumah sakit terpaksa untuk ini. Sekarang rata-rata monitor kalian semuanya menggunakan LCD, ya. Ada yang pakai OLED nggak kalian punya monitor kalian? Bedanya apa LCD dengan OLED? OLED lebih kontras warnanya. Sekarang pertanyaan gini saja, coba kalian kalau kalian disuruh bandingkan harga ya, ada monitor OLED ukuran 14 inci harga 1 juta, agak 2 juta. Ya, agak 1 inci harga 2 juta. Ya, ada monitor 24 inci LED harga 2 juta juga. Pilih yang mana? OLED. Lebih kecil tapi dia. Dan itu lebih besar. Resolusi lebih tinggi ya LCD. Itu masalahnya mesti kalian perhatikan. Kalian lihat, space, time, price. Itu kalau mesti bandingkan. Gimana teknik yang kalian mau ambil. Belum lagi ada lagi namanya kalau kita sudah bermain monitor gaming, itu bermain dengan hertz, refresh rate. Walaupun VGA kamu bagus, ya, kalau refresh rate kamu hanya 100 MHz, maksimal FPS kamu adalah 100 MHz, hanya 100 FPS. Ya, walaupun kamu bisa lebih dari 100 dari VGA kalian itu terbaca oleh monitor ujung-ujungnya. Ya, next. Ya. Jadi selama kita mempelajari ini, kita akan masuk ke beberapa bagian-bagian lain. Ya, kita bahas komposisi antara software dengan hardware. These two statements raises two question. What assurance do we have that computer components will operate as we expected? And what assurance do we have that computer components will operate together? Kalau nanti kan minggu ini aku hanya sudah kalian catat spek kalau diterangkan ke kalian. Minggu depan aku akan nyuruh kalian bangun suatu komputer dan gunakan, waduh ini agak repot sekarang. Harga RAM mendekati 8 juta masalahnya. Iya. Yes. Padahal kemarin aku ya 4 bulan lalu ketika aku masih ngomong rusak itu aku dapat 1,8. Itu sudah ngomel-ngomel aku 1,8 karena kan biasa dulu tuh harganya 1,6 atau 7. Ya. Sekarang 6 ke 8 juta kalau bisa dapat RAM-nya. Oke. VGA naik juga harganya. Lalu SSD juga boleh naik harganya. Aku beli kemana beli 2 TB 1,6 juga. Sekarang maka dapat rasanya itu. Oke. Next. Jadi kalau kamu colok sesuatu, kayak gini USB itu atau HDMI, kamu colok, ya. Kamu colok. Kok masuk deh, kok pas kabel sama kabel itu? Karena ada standarnya, ada yang menentukan standarnya. Next, ya. Dan terkenal adalah IEEE. Ya, ini yang biasa kita pakai untuk orang-orang komputer. Next, ya. Kalau kita bicara dengan telekomunikasi, dulu ada ITU, ya. Lalu ada bagian-bagian lain seperti ANSI sama BSI. Nah, dulu kalau kamu nonton TV di Amerika, ya, itu kalau nggak salah refresh-nya lebih tinggi, dia 20 Hz TV mereka. Sementara kita menggunakan TV yang ukurannya PAL itu 50, jadi pas bawa TV itu dari Amerika ke sini itu nggak jalan, beda Hz nggak jalan dia.
Jadi pakai berapa? Hanya untuk main Nintendo lamaku. Oke? Ya. Kenapa? Karena ada standarnya di Amerika. Standar Amerika sama standar Eropa beda. Masih pulang. Halo? Halo? Iya dah, oke. Iya. Iya, yang tunggu depan ya. Oke. Ya, next, kalau lagi. Ya. Lalu mungkin yang gampang adalah ISO. Coba baca ISO adalah International. Kenapa bukan iOS singkatannya? Karena ISO itu bukan singkatan. Dia itu kata ISO yang berasal dari kata Yunani. Yang berarti artinya suatu standar. Ya, next. Ya. Oke, kita kembali di sini. Ya, kalau ingat lagi minggu depan ya. Masih ke rumah sakit. Caranya nih. Oke. Ada pertanyaan? Tahu tugas kalian? Tahu. Oke. Ya. Tulis tangan kan, Pak? Iya, tulis tangan. Gak ada kalian ketik manual. Oke. Itu dulu. Ya, oke. Oke. Jadi, coba research spek kalian. Itu kalau mesti masuk ke ini kalian. Bukan hanya ke spek daripada laptop kalian, tapi juga spek bagi Intel. Kamu harus cari apa speknya, karena di itu mungkin hanya sedikit. Kalau di Intel baru kelihatan angka intinya, detail lengkapnya, berapa ininya. Oke? Oke. Selamat siang semuanya. Sekali lagi. Terima kasih, Pak.